Kamera sudah? Ah, Halo, perkenalkan kami dari kelompok 6. Saya Gili Simon Purba dan rekan saya. saya Aurin Afli Oktavia. Saya Dina Safa Kailasari. Kami akan mengenalkan kalian lebih dekat tentang siapa sih Gatot Subroto. Jadi, Jenderal TNI Gatot Subroto adalah tokoh militer Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan dan juga sebagai pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Banyumas. Gatot Subroto dikenal sebagai tentara solider terhadap rakyat kecil, meski ia tengah bekerja sebagai tentara kependudukan Belanda dan Jepang. Sejak kecil, beliau dikenal sebagai anak yang pemberani. Gatot Subroto kecil tidak segan membela anak-anak Indonesia yang dihina oleh anak-anak Belanda. Keberaniannya ini membuat masalah di sekolah tempat dia belajar. Gatot Subroto tidak memilih untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Namun ia memilih bekerja sebagai pegawai selama 3 tahun. Tak lama kemudian, pada tahun 1923, ia masuk ke sekolah militer Belanda di Magelang yang bernama Kenil. Woi editor, logonya salah. Nah, Tapi sebelum lanjut, memangnya kapan sih Jenderal Gatot Subroto ini lahir? Jadi Gatot Subroto ini adalah putra pertama dari Bapak Sayyid Yudhoyono yang lahir di Banyumas, Jawa Tengah pada tanggal 10 Oktober 1907. Kalau tamatan SMA sekarang bisa cari kerja. Tapi seorang Gatot Subroto itu hanya tamatan SD di sekolah Hollands Island School di Yogyakarta. Bisa gitu ya? Di sana masih ada ekskul gamelan, kita ambil di sini aja ya. Jadi, walaupun menjadi tentara Belanda, lagi dan lagi Gatot Subroto sering memihak pada rakyat. Hal itu membuatnya sering beberapa kali mendapat teguran dari atasannya. Memang tuman ya Gatot satu ini. apa sih itu KNIL? Jadi KNIL itu adalah singkatan dari Nah, KNIL itu adalah sekolah militer untuk angkatan perang kolonial Hindia Belanda yang terdiri dari separuh tentara Eropa dan separuh tentara pribumi. Dan Gatot Subroto adalah salah satu dari mereka. Saat Jepang datang ke Indonesia, Gatot Subroto bergabung ke PTA yang merupakan singkatan dari Pejuang Tanah Air, yaitu organisasi militer yang dibentuk oleh Jepang. Dan pada masa-masa itu juga, Gatot Subroto masih sering membela rakyat-rakyat pribumi, sehingga ia sering mendapat teguran oleh atasannya. Saat itu, ia mengancam bahwa dirinya akan mengundurkan diri dari komandan kompi dengan melemparkan atribut senjata perang. Dan Jepang kayak, ya udah deh, sekolah aja, yang penting jangan mundurin diri ya, itulah kira-kira. Setelah kemerdekaan Indonesia berhasil didapat, Gatot Subroto membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang merupakan cikal bakal dari Tentara Nasional Indonesia yang ada pada saat kini. Dan itu mengapa Gatot Subroto dijuluki sebagai tentara 3 zaman, yaitu zaman Belanda, zaman Jepang, dan zaman setelah kemerdekaan. Lalu, Apa sih peran Gatot Subroto? keterlibatannya sebagai ahli siasat dalam pertempuran Ambarawa pada 20 Oktober 1945 merupakan keberhasilan yang sangat luar biasa. Pasukan pejuang berhasil mengusir sekutu dengan strategi capit urangnya. Capit urang, bukan capit udang, bersama Kolonel Sudirman. Bersama pasukan Siliwangi dan para pejuang Republik di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, ia mampu memberikan pukulan telak kepada para pejuang PKI musuh. Pemberontakan Madiun yang diprakasai oleh Musso dan Amir Syafruddin dapat segera dipadamkan guna mengantisipasi Belanda dalam agresi militernya yang kedua. Jawa terdapat juga pemberontakan di Sulawesi Selatan, yaitu KGSS atau Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Muzakar pada tahun 1952. Lagi dan lagi, Gatot Subroto dikirim untuk menumpas pemberontakan tersebut dan kembali membawa kemenangan. Sekedar kemenangan, pemberontak pun juga berhasil dibujuknya agar dapat kembali ke barisan TKR. Dan bagaimana sih peran itu bisa berdampak pada Indonesia? Jadi selain menjadi pendiri TKR, ia juga menjadi salah satu orang yang menggagas perlunya Akademi Militer Gabungan di Indonesia, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut untuk membina para perwira muda. Gagasan tersebut diwujudkan dengan pembentukan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada tahun 1965. Pada tanggal 11 Juni 1962, Gatot Subroto meninggal pada usia 54 tahun. Dengan pangkat terakhir yang disandangnya adalah Letnan Jenderal. Namanya dijadikan sebagai nama rumah sakit besar di Jawa dan nama jalan di berbagai kota. Pada akhirnya Gatot Subroto akan ada pada setiap hati masyarakat Indonesia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kami kelompok 6 pamit undur diri. Dadah!